Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada semua ikhwan dan akhwat di jaring sosial, di akun Semul ini, saya akan melanjutkan ocehan saya yang kemarin, yaitu di mana saya berbicara tentang sen atau prediksi daripada Rasul bahwa kelak antara Al-Quran dan penguasa akan pisah, dan kita janganlah menjadi posisi terhadap Al-Quran, jadilah oposisi penguasa. Sekalipun kita menghadapi konsekuensi dibunuh, karena jika kita tetap taat kepada mereka, mereka tetap akan menyesatkan kita. Mulanya kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah jika kami menghadapi hal-hal seperti ini? Kata Rasul, ma suna'a kama suna'a ashab Isa bin Maryam. Berbuatlah sebagaimana apa yang diperbuat oleh para pengikutnya Nabi Isa bin Maryam. Bagaimana mereka siap mengandung konsekuensi, nasirul manasir. Mereka siap dipotong-potong, mereka siap digergaji, mereka siap dibunuh, bahkan wakumilu alal khosab, mereka dicabik-cabik siap. Karena apa prinsipnya? Mautun fi atillah khairun fi hayati wa masyiyat fi masyiatillah. Mati dalam keadaan taat kepada Allah itu jauh lebih baik daripada hidup maksiat kepada Allah, mengikuti orang-orang yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim. Dan kata Rasul, manakala tetap menghadapi hal-hal seperti ini, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin min ba'di al-mahdiyyin min ba'di. Yaitu diwajibkan bagi kamu untuk mengikuti, berpegang teguh pada sunnahku dan mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yaitu khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Cuman setelah hilangnya lenyapnya di muka bumi tentang sistem khilafah ini, karena pada tahun 1924 bubarnya khalifah di muka bumi, yaitu bubarnya khalifah di Turki, sejak saat itu hilanglah musnahnya sistem khalifah di muka bumi. Tinggal kemana kita? Karena diperintahkan oleh Allah, karena kata Allah, wa minan nas wa dawab wal an'am mukhtaliful alwan innama yashallahu min ibadil ulama. Jadi kata Allah, yang namanya manusia itu terbagi dalam tiga kategori. Pertama, adzawab, yaitu binatang ternak, binatang melata, binatang yang ganas. Yang kedua, al-an'am, binatang ternak mukhtaliful alwan, mereka bermacam-macam bentuk. Binatang ternak ini kata Allah itu binatang-binatang yang digembala oleh penguasa. Ini gambaran manusia itu ada tiga. Yang ketiganya al-ulama, yaitu innama yashallah min ibadil ulama. Yang tetap hanya takut kepada Allah sekalipun menanggung konsekuensi yang berat adalah para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, yang namanya ulama adalah pewaris daripada nabi. Jadi setelah tidak adanya kerasulan, sebab kata Allah bahwa Allah mengutuskan satu utusannya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Di setiap generasi, di setiap umat Allah akan mengutus utusannya. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Namun setelah ditutupnya kenabian, setelah ditutupnya kerasulan, yaitu ditutup dengan lahirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, setelah itu yang menindaklanjuti perjuangan Rasulullah adalah para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris daripada nabi. Cuman ulama yang macam mana? Kata Nabi, yang namanya ulama, al-ulama umana Allah fil ard. Ulama adalah orang-orang yang terpercaya, yang dilahirkan di muka bumi ini untuk mengurus umatnya, untuk membina umatnya, yaitu dengan kata Allah tadi, wastanibut tauhid. Ani budullah wastanibut tauhid, untuk menyerukan kepada umatnya agar mau mengabdi pada Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah.
Jadi ulama itulah orang-orang yang dipercaya oleh Allah, diturunkan di muka bumi untuk membina umat. Dengan catatan ulama-ulama tersebut malam yukhalitus sultan, mereka tidak membaur dengan penguasa-penguasa yang zalim. Mereka tidak menjauh gundik-gundik penguasa yang zalim. Mereka tidak mau menjadi bagian daripada penguasa-penguasa yang zalim. Apalagi mereka menjadi pejabat, ada di lingkaran penguasa. Karena kata Nabi, fa'in kholatu, maka manakala ulama-ulama tersebut sudah menyatu dengan penguasa, menjadi pejabat-pejabatnya penguasa, kata Nabi, khonu, mereka pasti akan berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasul, dan pasti akan mengkhianati umatnya. Jadi yang namanya al-ulama warasatul anbiya tersebut adalah ulama-ulama yang tetap berpegang penuh dengan prinsip-prinsipnya, yaitu tetap membina umat, ada dalam lingkaran umat dalam konsekuensi apapun. Dan manakala umat-umat tersebut sudah menjadi pejabat-pejabat penguasa yang zalim, sudah ada di lingkaran penguasa yang zalim, otomatis mereka akan mengkhianati Allah, Rasul, dan umatnya. Sekalipun mereka berargumentasi, berdalih bahwasanya mereka akan berbuat baik di lingkaran penguasa dan tetap akan membina umat, namun Rasulullah nggak mungkin berdusta, Rasulullah nggak mungkin bohong. Selama konsekuensi, selama statement dari Rasul yang namanya ulama-ulama yang sudah menyatu dengan penguasa tidak akan mungkin mampu untuk merubah kehidupan penguasa. Bahkan mereka akan tetap menjadi kambing conganya penguasa. Mereka akan tetap dicongak oleh penguasa. Apa kata penguasa, sekalipun bertentangan dengan syariat Islam, tetap mereka akan mendukungnya. Kenapa? Ulama-ulama yang seperti ini yang dicari adalah urusan perut, urusan gaji, urusan jabatan, persetan dengan umat. Apapun yang kata penguasa, mereka pasti akan dituruti dan menuruti. Jadi sekali lagi, yang namanya al-ulama warasatul anbiya tersebut adalah ulama-ulama yang tidak menghambur dengan penguasa. Apalagi ya ulama-ulama yang menjadi pejabat penguasa. Kalau ulama-ulama yang menjadi pejabat penguasa, kata Nabi, ini kata Nabi, khonu, pasti mereka akan berkhianat pada Allah dan berkhianat kepada Rasul. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi cermin sesuai dengan keadaan zaman yang tengah kita alami ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.